Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini tanpa halangan apapun. Yang saya hormati Ibu Leli Nisfi Stiana, SPD MPT, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang kesehatan mental saat pandemi. Nah, dalam pandemi sekarang ini, semua kegiatan apapun dikerjakan dalam satu tempat yang sama, yaitu tempat tinggal, tanpa harus bertatapan secara langsung. Yang dahulu menggunakan tempat tinggal hanya untuk tempat beristirahat, tetapi sekarang menjadikan tempat tinggal untuk melakukan segala macam aktivitas, mulai dari pembelajaran sampai pekerjaan. Pandemi saat ini membuat semua orang menjadi cemas, namun kecemasan bukan suatu hal yang tepat untuk menjadikan prioritas, tetapi kesehatanlah adalah nomor satu prioritas yang harus dijaga dan dirawat oleh semua individu. Kesehatan fisik memanglah penting, namun ada kesehatan mental yang harus kita rawat dan jaga. Kondisi dan situasi yang berubah membuat diri kita menjadi tidak terkontrol, seperti akan lelah yang didapat setelah melakukan berbagai aktivitas. Kesehatan mental memang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Tetapi masih banyak di antara individu yang belum paham akan pentingnya kesehatan mental yang harus kita jaga di masa pandemi sekarang. Kondisi mental di setiap individu pasti berbeda-beda, seperti pada anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Seperti pada anak-anak, dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online dapat memengaruhi konsentrasi anak tersebut. Pada saat ini, sangatlah penting membahas tentang kesehatan mental yang mengarah pada individu, keluarga, dan masyarakat. Saling menjaga secara jauh dengan mengoptimalkan komunikasi melalui handphone atau sejenisnya, sehingga kesehatan mental dengan orang terdekat akan tetap terjaga. Pada dasarnya, kesehatan mental yang dimiliki setiap individu untuk menjadikan diri yang secara mental dan kehidupan dapat berfungsi secara optimal dalam keseharian. Meski keadaan pandemi, kondisi saat ini di mana pandemi hampir terjadi di seluruh dunia mengakibatkan perubahan pada pola hidup dan aktivitas sehari-hari, sehingga individu, baik anak, remaja, dewasa hingga tua, harus bisa beradaptasi dengan kehidupan baru, di mana teknologi menjadi satu-satunya hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh semua orang, seperti dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung, dan beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Tanpa kita sadari, perubahan pola hidup tersebut dapat membawa pengaruh besar pada kehidupan kesehatan mental untuk beberapa individu. Dengan hal itu, kita dapat mengetahui betapa pentingnya akan bidang kesehatan yang seringkali kita abaikan, karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Hanya saja, kesehatan mental tampak lebih nyata dibandingkan dengan kesehatan mental. Barangkali di sini ada yang masih bingung antara mental yang sehat dan mental yang tak sehat. Di antara mental yang sehat, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Terhindar dari gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin, dan mencapai kebahagiaan pribadi maupun bersama orang lain. Ciri yang lain pun berkaitan dengan cara manusia menyikapi berbagai problem dalam kehidupan, di antaranya stres, konflik, frustasi, dan masalah-masalah tertentu. Seringkali keberadaan masalah menjadi ukuran tentang mental yang sehat dan tak sehat. Mental yang sehat ditunjukkan dengan cara dan sikap yang wajar dalam menghadapi berbagai problem kehidupan,
Seringkali masalah menjadi media terbaik untuk menjadikan seseorang lebih tangguh dalam kehidupan. Namun, saat yang sama pula, masalah menjadi faktor yang membuat manusia nyaris hancur. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang dapat menyebabkan ketergangguan kesehatan fisik. Jika kita pergi ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya yang rusak, melainkan karena jiwanya yang rapuh. Akan tetapi, banyak seseorang yang sering kali menyamakan antara kesehatan mental dan kesehatan jiwa, padahal keduanya jelas berbeda. Kesehatan jiwa sendiri adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Sedangkan kesehatan mental adalah kondisi individu dapat merasakan suatu individu dapat merasakan ketenangan batin, ketentraman, dan kenyamanan, sehingga memungkinkan individu tersebut untuk menikmati kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekitar. Nah, dari penjelasan tersebut, sekarang kita dapat membedakan antara kesehatan jiwa dan kesehatan mental. Apapun gejala-gejala kesehatan mental adalah sebagai berikut. Ketakutan dan kecemasan, merasa bosan dan stres karena terus-menerus berada di dalam rumah, kurangnya kemampuan berkonsentrasi dalam suatu aktivitas, marah yang berlebihan, dan bahkan dapat menyebabkan kekerasan fisik, mengalami perubahan suasana hati seperti kesal, mudah tersinggung, marah, masalah akan gangguan tidur, dan penggunaan alkohol secara berlebihan, serta pemakaian obat-obatan terlarang. Hal-hal tersebut bisa juga akan berdampak pada perilaku berbahaya seperti bunuh diri. Nah, apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, kesehatan mental harus benar-benar dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaga kesehatan mental saat pandemi adalah dengan cara mengatur pola makan yang teratur dan memakan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, hentikan berpikir negatif dan selalu berpikir positif, bijak dalam menggunakan teknologi, dalam melihat berbagai informasi, ceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan kepada orang terdekat, dan sering-seringlah berkomunikasi kepada keluarga atau orang terdekat. Ketika kesehatan mental seseorang terganggu, maka terganggu pula semua kegiatan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam kehidupannya. Untuk itu, jika di antara kita semua merasakan bahwa sangat sulit untuk melakukan aktivitas dan terus-menerus merasa bersedih, maka sebaiknya untuk segera menemui seorang atau mengatakan kepada orang sekitar supaya kecepatan diberikan penanganan yang cepat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.